Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Jadi, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang telah ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri di dalam pergaulan masyarakat. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat memperwujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. B. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. C. Tegaknya keadilan, dan lain-lain. Menurut Sujono Soekarno, keberhasilan proses di masyarakat dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut di tegaknya hukum yang berlaku. Akan tetapi, sangat bergantung pada beberapa faktor yang antara lain adalah hukumnya, penegak hukumnya, masyarakat, kebudayaan, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pertama, peran kepolisian. Sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut hukum, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat, mengadakan penghentian penyidikan, memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi, dan lain-lain. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penerapan hukum. Yang ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Yang keempat, melengkapi berkas perkara tertentu. Lalu di bidang perdana dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah di bidang ketertiban dan ketentraman hukum. Yang pertama, pengawasan aliran kepercayaan. Kedua, pengawasan peredaran barang cetakan. Ketiga, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu pertama, Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Kedua, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi atau Kajati. Ketiga, Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau Kajari. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang di bawah MA, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan hakim. C. Hakim pada MK yang disebut Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas advokat secara khusus yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, dan lain-lain. Yang menjadi hak advokat adalah A. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela. B. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara. C. Berhak memperoleh informasi, data, dokumen, dan lain-lain. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Kondisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, konstitusi negara, dan norma-norma sosial lainnya. Pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah yang diantaranya adalah mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos tidak mengikuti pelajaran. Pelanggaran hukum dalam lingkungan masyarakat diantaranya tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang. Dan pelanggaran hukum dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak mematuhi rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan lain-lain, lalu merusak fasilitas umum dengan sengaja. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Yang pertama, tegas, berarti adanya aturan
yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sementara sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lainnya, yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seorang yang berperilaku sesuai dengan hukum: yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan lain-lain.